Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini agenda terakhir dari rangkaian sesi webinar yang dilaksanakan oleh LPKN terkait dengan PBJ konstruksi ya. Saya kebagian untuk menemani Bapak Ibu di sesi terakhir mengenai audit dan biasanya aspek hukum lah ya. Baik, terima kasih banyak. Kita mulai saja paparan ya. Jadi seperti diamanatkan oleh panitia bahwa kita akan bicara mengenai ya, strategi menghadapi audit atau sisi audit dari PBJ konstruksi ya, khususnya penanganan COVID, termasuk mungkin aspek hukum dan lain-lain lah ya, tambahannya. Oke, jadi agenda kita adalah pertama sekilas ya apa itu audit dan aspek hukum PBJ, kemudian bagaimana strategi menghadapi audit di PBJ konstruksinya ya. Sebagai latar belakang memang infrastruktur itu adalah salah satu sektor yang memang menjadi andalan pemerintahan era Presiden Jokowi ya. Salah satu andalan beliau adalah bagaimana meningkatkan pembangunan infrastruktur di berbagai macam bidang infrastruktur dan irigasi, jalan jembatan dan seterusnya lah. Dan salah satu tulang punggungnya adalah tentunya Kemen PUPR dan beberapa dinas-dinas PU terkait. Itu dibilang bahwa salah satu keberhasilan pembangunan era Pak Jokowi adalah ya keberhasilan PUPR ya, keberhasilan bidang-bidang perumahan pekerjaan umum lah, baik dari mulai pusat sampai di daerah ya. Termasuk mungkin bidang-bidang infrastruktur lainnya ya, energi, telekomunikasi dan lain-lain. Kenapa? Karena memang mau nggak mau kita sudah ketinggalan sekali ya, infrastruktur kita dengan negara-negara yang ketinggalan, ya pelabuhan kita kurang, airport kita kurang, dan seterusnya. Maka mau nggak mau supaya daya saing kita meningkat, maka infrastruktur harus baik ya. Memang perannya besar sekali dari mulai meningkatkan produksi, konsumsi, ya, optimalkan alokasi sumber daya, mendorong pemerataan dan seterusnya, itu semuanya bisa dilaksanakan dengan mudah ketika infrastrukturnya jalan. Ya. Oke, termasuk kayak sekarang misalnya gitu kan, kita bicara urusan pembantuan COVID saja gitu, sering muncul masalah di lapangan, bagaimana data yang kurang update, kurang real time, itu kan salah satu masalahnya infrastruktur di bidang teknologi informasi, itu infrastruktur di bidang sistem informasi yang ternyata kita masih ketinggalan ya. Mungkin negara lain kalau butuh program-program bantuan tinggal masukin datanya, baca datanya, ketahuan siapa yang terdampak, siapa yang butuh, tinggal sebarkan. Sekarang kita mau bagi-bagi bantuan itu sangat sulit tuh datanya ya. Mungkin salah satu itu infrastruktur non pekerjaan umum lah. Tapi apapun itu infrastruktur akan punya fungsi seperti ini ya. Kita lihat kalau sasaran output infrastruktur di Kementerian PU ya lumayan besar dari mulai ketahanan air, pemukiman dan seterusnya. Dan memang fungsi pengaruhnya adalah daya saing kita jauh meningkat dari sebelumnya ya. Dan memang efeknya juga ada anggaran semakin meningkat terus ya. Nah, di sisi lain tapi memang meskipun kita bicara infrastruktur itu dominan ya, tapi ternyata tenaga ahli di bidang itu kita termasuk rendah ya. Termasuk yang paling rendah di ASEAN tenaga engineer di bidang ya, infrastruktur. Jadi memang mungkin banyak kampus yang mencetak ahli ekonomi, ahli sosial ya, ahli tekniknya kurang. Ke depan tentunya kita dibanding Singapura aja jauh juga. Itu salah satu kenapa kita tertinggal infrastruktur kita adalah bagaimana kita kurang SDM juga. Ya. Dan sisi lain kita lihat bahwa CPI kita juga lumayan masih tinggi lah ya. Di ASEAN saja kita masih di bawah. Ya. Nah, karena itu memang dunia audit salah satu sektor yang memastikan tadi semua bisa meningkat ya. PBJ itu manajemen ya, maka surunnya itu adalah audit ya. Siapa yang menjadi auditor baik di dunia konstruksi pun sama ya, eksternal auditor namanya BPK, kemudian yang internalnya ada APIP dan lain-lain ya. BPKP, ICN, Inspektorat dan seterusnya SPI ya. Itu kalau kita bicara di sektor pemerintah. Di sektor swasta itunya auditor eksternalnya adalah kantor akuntan publik, internalnya adalah para SPI-nya ya. APH dari mulai polisi, jaksa, KPK termasuk komisi persaingan usaha ya, komisi persaingan usaha. Oke. Kemudian apa sih jenis penugasan auditor terkait dengan PBJP ya. Terkait dengan PBJP sebetulnya ya, secara umum yang namanya auditor itu punya dua tugas, yaitu sebagai
assurance dan consulting. Assurance itu memberikan jaminan atas informasi. Ya. Kalau assurance itu memberikan jaminan atas informasi. Ya, kalau kita bicara PBJ konstruksi, diminta jaminan kepada auditor, berarti menjamin apakah pelaksanaan konstruksinya, PBJ konstruksinya dari mulai tahapan awal perencanaan sampai serah terima, sampai bayar, sampai pemanfaatan, itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu namanya assurance service. Ya. Oke, sementara consulting tadi ya mirip pembimbingan, mirip pendampingan. Jadi informasinya nggak dijamin, tapi berdasarkan informasi yang ada, auditor memberikan saran. Jadi dua-duanya sebetulnya akhirnya menghasilkan yang namanya rekomendasi. Menghasilkan informasi dulu, ya, informasi yang akan nanti direkomendasikan. Nah, ketika informasinya itu dijamin, namanya asuran. Ketika nggak dijamin, namanya consulting. Nah, oke. Karena kita area hari ini adalah audit terutama, maka kita bahas yang asuran. Karena audit itu adalah bagian dari asuran. Nah, di dunia auditor yang namanya asuran, penjaminan atas suatu informasi, itu level yang paling tinggi namanya audit. Apa artinya? Ketika sudah audit, orang yang dihasilkan hasil auditnya, laporannya, atau auditinya, itu berarti auditor sudah menjamin secara memadai, ya. Nggak bisa dibilang jaminan penuh ya, tapi namanya jaminan memadai, tapi dibahasnya jaminan penuh. Artinya audit itu relatif dibilang nggak boleh salah, gitu, ya. Nah, karena auditor juga pada posisi di mana tidak semuanya bisa dalam menjamin penuh audit, maka auditor biasanya juga bisa menempuh penugasan lain, namanya review. Review itu semacam audit, tapi jaminannya limited. Nah, itu. Makanya dalam konteks SE ya, SE mengenai COVID yang dikeluarkan oleh BPKP, itu memang pilihan penugasannya adalah review. Sangat dimaklumi karena apa? Tentunya yang namanya PBJ era COVID itu PBJ di mana penuh ketidakpastian, ya, di dalam atmosfer kecepatan, gitu ya. Maka di tengah-tengah informasi dan data yang tidak akurat, gitu kan, kita sangat maklumi bahwa informasi di kita itu sangat lemah, data sangat lemah, gitu kan. Maka ya agak berat kalau auditor mungkin sampai pada level audit, ya. Maka apa? Pilihannya adalah review, limited assurance, ya, karena kondisi mendaki demikian, ya. Tapi masalahnya juga adalah kadang-kadang ini kurang dipahami oleh para pengguna jasa audit, ya. Jadi kadang-kadang kalau sudah datang BPK, datang inspektorat, datang Itjen, ya sudah datang mereka, auditor datang ngaudit tahunya, ya. Padahal belum tentu juga dia ngaudit, mungkin cuma review, bahkan cuma consulting kadang-kadang. Ya. Oke, nah semua itu konsepnya adalah harus memberikan nilai tambah bagi organisasi. Jadi kalau kita bicara PBJ konstruksi, maka hasil audit atau review itu harus memberikan nilai tambah bagi organisasi, baik sesuatu yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Ini bicara masa lalu dan masa depan, itu dua-duanya harus diberi nilai tambah. Kalau masa lalu misalnya sudah terjadi kerugian, terjadi hal-hal yang merugikan perusahaan atau merugikan negara, maka mesti ada pemulihannya. Dengan pemulihan berarti itu juga namanya added value, ya. Kemudian yang ke depan, ya, dicegah jangan sampai muncul potensi-potensi kerugian yang lain, ya. Artinya konsep dasar adalah gampangnya kalau kita bicara tujuan PBJ adalah value for money. Value-nya apa? Semakin for money lah, ya. Dan termasuk ujungnya adalah akuntabilitas, ya. Nah, beberapa istilah yang sering muncul dalam audit terkait PBJP, ya, secara jenis, ya, itu audit ada keuangan, kinerja, tujuan tertentu. PBJP kadang-kadang diartikan sebagai audit kinerja atau tujuan tertentu, ya. Kemudian dari sisi waktu, ya, PBJ itu sering diartikan sebagai audit. PBJ itu berarti post audit, sudah ada kejadian, sudah ada PBJ-nya, sudah selesai, datang auditor. Ini sering disebutkan audit PBJ, sering disebut, padahal nggak juga sebetulnya, ya. Nah, probity muncul istilah kenapa? Karena selama ini audit itu datang pada kondisi historical, sudah ada kejadiannya, baru diaudit, kemudian muncullah kerugian-kerugian dan lain-lain. Maka pemulihannya kadang-kadang menjadi sulit, ya. Auditi dan para pimpinan, ya,
cenderung meminta auditor untuk lebih berperan. Kalau bisa jangan cuma datang setelah kejadian, tapi mencegah. Maka muncullah penugasan namanya probability audit. Setelah sebelumnya namanya pre-award audit. Tapi esensinya dua ini diambil oleh kita untuk mencegah, ya, mencegah jangan sampai terjadi praktek-praktek yang tidak value for money. Ya, maka muncullah probability audit. Di sisi lain muncul lagi probability advisor. Probability advisor ini mirip kayak tadi antara assurance dengan consultant. Probability advisor mungkin adalah mirip kayak ya probability audit, tapi kalau yang audit menjamin informasinya, kalau advisor ya tadi dapat info mungkin kayak Bu Ira tadi kan dapat pendampingan kepada PPK dan seterusnya. Itu sebetulnya secara istilah bisa dibilang sedang probability advisor gitu kan, probability advisor. Oke. Nah, kemudian kita lihat bagaimana dengan aspek hukum, seperti dibahas pada waktu-waktu yang lalu juga, bahwa secara hukum PBJ itu sebetulnya PP 19 dan kawan-kawan, termasuk Permen PU, itu adalah sebetulnya wilayah administratif, ya, wilayah administrasi negara. Urusan tender gagal dan seterusnya, itu maka kalau ada ketidakpuasan ya mengadunya kemana? Mengadunya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ya. Nah, kemudian ketika sudah terjadi kontraktual dengan pihak ketiga, maka muncullah ya konsep hukum perdata. Ya. Kemudian kalau sudah ada aspek-aspek pidananya, ya pelanggaran-pelanggaran yang merugikan keuangan negara, ya, ada kesengajaan dan lain-lain, ada mens rea, maka muncullah ranah pidana. Jadi sebetulnya secara umum ya aspek hukum dari PBJ itu adalah secara umum adalah cuma administrasi, terutama negara. Kalau kita bicara PBJP. Naik sedikit, kontraktual itu adalah perdata hubungan dua belah pihak. Ya. Nah, kemudian kalau sudah ada kejahatan, ya maka bisa menjadi pidana. Oke. Nah, di samping itu ada namanya hukum persaingan usaha. Ini wilayahnya agak berbeda karena diatur di undang-undang sendiri, undang-undang di mana untuk menjaga pasar. Ya, salah satu adalah asumsi pasar oke itu pasar baik ketika terjadi persaingan usaha. Nah, salah satu upayanya adalah jangan sampai terjadi ya praktek-praktek berupa persekongkolan dan lain-lain sehingga menghilangkan persaingan usaha. Itu diatur dalam undang-undang usaha. Ada pelanggarannya, bisa jadi pun mungkin tidak masuk curang ya, tapi itu perlu diatur supaya tetap pasar itu tetap sehat. Ya, maka itu masuk ke wilayah persaingan usaha. Ya. Oke, secara pidana nanti masuk pidana khusus ya, tindak pidana korupsi. Ya, itu ada beberapa macam penyimpangan dari mulai betul-betul yang kerugian tadi sampai pada hal-hal yang bukan kerugian tapi muncul juga sebagai ranah korupsi. Ya. Kemudian terkait dengan pelayanan hukum, ya kita memang diwajibkan negara untuk memberikan pelayanan hukum kepada para pelaku PBJ. Supaya jangan sampai para pelaku PBJ itu terkesan jalan sendirian, ya dikasih pekerjaan, beban tugas tanpa reward yang bagus. Ketika terjadi masalah hukum, maka ditinggal sendiri. Ya. Salah satu bentuknya adalah bagaimana pelayanan hukum diberikan oleh negara. Nah, esensi daripada audit atau APH menghadapi PBJ sebetulnya adalah kalau kita lihat dari esensinya sebetulnya sama saja antara kalau di atas ini kita bicara pelaku PBJ itu merencanakan, menyiapkan, memilih, melaksanakan sampai bayar. Gitu kan ya. Nah, dalam semua tahapan tentunya ada risiko-risiko kalau belum terjadi. Kalau sudah terjadi ada masalah, sebetulnya hal yang sama, hanya berbeda istilah aja nih. Nah, terus ketika jadi auditor yang menemukan, namanya temuan auditor. Ya, ketika ada kecurangan di sana, maka menjadi kasus APH. Ya. Nah, jadi apa tujuan si auditor? Sebetulnya bukan menemukan sesuatu yang baru. Nama-nama kata temuan itu adalah sebetulnya apa? Mengungkap masalah yang ada kalau datangnya auditor pada setelah kejadian. Ya kan? Kalau auditor yang datang sebelum kejadian, auditor mengungkap potensi risiko. Kemudian dibikin pengendaliannya supaya jangan muncul di kemudian hari. Gitu kan ya? Nah, kalau sudah jadi pengaduan masyarakat, ada kecurangan, yang turun nanti auditor plus APH. Gitu kan? Jadi sebenarnya masalah sama aja. Artinya ditemukan oleh siapapun ya, diidentifikasi oleh manajemen sebelum kejadian, itu keniscayaan kalau manajemen pelaku PBJ pengen jangan sampai terjadi masalah. Gitu kan? Terus mengidentifikasi masalah tentunya untuk diatasi, dicari solusinya jangan sampai nanti menjadi
temuan auditor yang belum sampai ada solusinya. Nah, gitu kan. Nah, kemudian anggaplah lolos, ya, sudah jadi masalah pun tidak terdeteksi oleh manajemen, oleh pelaku PBJ, maka berterima kasih kepada auditor yang menyampaikan informasinya kepada kita bahwa menjadi temuan mereka. Nah, gitu kan, dan seterusnya lah sampai pada APH. Ya, apa tujuannya tadi ya, tergantung siapa yang memandang. Apa ya tergantung tadi. Kalau sebelumnya bisa risiko, setelahnya menjadi masalah atau temuan, oleh siapa tadi? Oleh APIP, PPK atau APH, ya, apa dan bagaimana tadi lah, ya, hubungannya. Esensinya seperti itu. Jadi strategi menghadapi pemeriksaan atau auditor pengen menemukan ya, temuan sebetulnya adalah menemukan barang yang sama dengan apa yang diidentifikasi dan ada apa yang terjadi di lapangan. Gitu. Nah, kalau kita bicara auditor datang pada saat post audit sudah kejadian, maka sebetulnya apa? Menemukan masalah-masalah yang sudah terjadi, bukan lagi menemukan resiko, ya, resiko yang sudah terjadi. Gitu kan? Oke ya, maka jangan lupa kata kunci mencari temuan, mencari masalah itu fokus kepada tujuan. Toh? Tujuannya adalah value for money. Kalau bahasanya auditor 3E, ya, nggak selalu lagi lah ini ya, ada 3, efektif, efisien, ekonomis, tepat quality, tepat volume, dan seterusnya. Ya. Oke, kemudian kalau dikaitkan dengan irisan, ya, antara tujuan PBJ dengan kerugian negara. Jadi kenapa saya sering sekali menyampaikan kepada auditor maupun kepada para pelaku PBJ bahwa tujuan PBJ ini menjadi mindset utama. Kalau sudah terjadi terpenuhi bahwa PBJ-nya itu ya termasuk di bidang konstruksi itu paling bernilai, sudah paling bernilai berarti apa? Efektif dan efisien dan ekonomis, berarti nggak ada kerugian negara. Berarti apa? Temuan audit pun nggak ada, kasus pidana pun nggak ada. Sebaliknya, ya, kalau sudah terjadi praktek kurang value for money, ya, nggak tepat mutu, nggak tepat kualitas dan seterusnya, maka ini berpotensi kerugian negara. Ya, tinggal dicari unsur melawan hukumnya. Kemudian berpotensi juga menjadi kasus pidana. Maka saya bilang ini strategi ini supaya nggak tumpang tindih ya, supaya terstruktur ya sudah. Sederhana saja gitu kan. Sepakat bahwa melaksanakan PBJ secara value for money, hindari praktek-praktek dalam semua tahapan yang berakibat tidak tepat mutu dan seterusnya. Ya. Nah, kadang-kadang karena saking banyaknya aturan, padahal aturan-aturan itu entah itu Perpres, Perlem, Permen PU harusnya dibuat untuk mendorong ini. Ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran aturan di sini harusnya mengarah kepada ini. Nah, gitu ya. Kadang-kadang banyak aturan disusun tanpa mempertimbangkan risiko-risiko yang tinggi sehingga pokoknya diatur sedemikian rupa, kadang-kadang terlalu rigid, terlalu jelimet, malah kurang value for money ya. Oke, nah ini yang sering menjadi diskusi. Hasil daripada auditor disebut dengan temuan audit. Berarti kalau Bapak Ibu auditor, teman-teman Kemenak dan lain-lain itu yang dari auditor, tugas Bapak adalah merumuskan ini kan, merumuskan yang namanya temuan dalam bidang konstruksi PBJ-nya. Meliputi apa? Kondisi berbeda dengan kriteria. Ini fakta. Yang punya akibat juga fakta. Kalau kita bicara post audit, sebabnya juga fakta. Dan rekomendasi itu bukan atas penyimpangannya, tapi atas menghilangkan sebab dan meminimalisir akibat. Kalau sebabnya itu dihilangkan, harapannya apa? Menjadi perbaikan ke depan. Jangan sampai terulang lagi. Akibat yang sudah telanjur ada diminimalisir. Ya, kalau perlu dipulihkan. Kalau dia bisa kerugian negara, maka dipulihkan kerugian negaranya supaya tidak terjadi kerugian negara. Nah, itu tugasnya auditor. Nah, ini sebetulnya apa? Dilihat dari esensi tadi, itu temuan itu adalah resikonya para pelaku PBJ. Masalahnya PBJ kalau sudah terjadi. Ya, maka sebetulnya diskusinya adalah bahwa temuan itu kalau auditor datang setelah kejadian, maka sebetulnya auditor itu bukan cari temuan, dia hanya membuktikan permasalahan yang sudah terjadi di lapangan terkait dengan akibat apa, terutama akibat yang tadi value for money ini, ya. Kalau konstruksi misalnya apa, ya kemahalan harga konstruksinya, ya, kemudian kualitasnya kurang baik, gitu kan? Itu hal-hal yang sebenarnya tidak value for money atau bagus barangnya
harganya murah tapi ternyata nggak dimanfaatkan, ya. Itu semuanya kan hal-hal yang terkait dengan value for money. Oke, Bapak semua. Jadi esensinya adalah temuan audit dari sudut pandang auditi pelaku itu adalah risiko dan masalah. Risiko belum terjadi, masalah sudah terjadi. Dari sisi APH itu bicara kasus. Jadi masalahnya apa? Seringkali perdebatan di antara auditor dengan auditi adalah auditor menganggap suatu itu temuan, ya, padahal sebetulnya bukan. Jadi jangan-jangan bukan fakta sebenarnya. Berarti auditor itu salah menemukan sesuatu yang bukan masalah, dianggap masalah. Apa? Ya tadi, berarti uraian kondisi, kriterianya, ya, informasi yang diperolehnya kurang tepat, sehingga ya kesimpulannya salah. Itu yang nggak boleh terjadi. Atau kondisi terjadi, tapi akibatnya nggak ketemu juga salah juga. Gitu kan? Jadi kata pelaku BPJS, saya agak menyimpang aturan, tapi itu untuk kebaikan. Contoh tadi pertanyaan Bu Ira di awal, Bang. Ya. Dalam era COVID, gitu kan, itu ada kondisi di mana ya biaya untuk protokol COVID itu bisa lebih tinggi dari 10% kontrak awal, gitu kan? Nah, padahal kontraktor nggak ada yang mau kerja tanpa protokol COVID. Ya, pekerjanya segala macam akan kerja kalau ada protokol COVID, protokol kesehatan. Itu kan dengan biaya. Biayanya melebihi 10%. Pertanyaannya, boleh apa enggak? Tadi kalau bicara formalitas kan Perpres belum ada pasal yang menyatakan adendum kontrak boleh melebihi 10%. Nah, ketika kondisi kayak tadi, gitu kan, anggarannya ada dan seterusnya, memungkinkan adendum lebih 10%, berarti apa? Bisa jadi ada kondisi perlawanan dengan kriteria formal, tapi akibatnya nggak ada. Kenapa? Karena itu betul-betul dibutuhkan untuk tujuan pembangunan konstruksi yang sedang dibangun. Nah, itu kayaknya berarti apa? Ada perbedaan bukti masalah akibat. Ternyata auditor belum sampai dapat info akibatnya sudah jadi temuan. Ini yang salah di situ kadang-kadang.